jamaah Masjid Istiqlal dan seluruh pendengar setia Radio Sautul Istiqlal dimanapun Anda berada. Sebahagian di antara kita mungkin ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan berzikir itu? Dan selanjutnya, kenapa kita harus berzikir? Dan yang ketiga, karena berzikir itu bisa dimaknai dengan mengingat, maka pertanyaannya, apa yang harus kita ingat saat kita berzikir? Nah, ketiga pertanyaan inilah yang coba kita jawab melalui kajian hadis ini. Dan sebelum narasumber kami persilahkan, terlebih dahulu saya bacakan ya sebagiannya, karena CV beliau terlalu panjang, maka saya bacakan yang penting-penting aja. Baik, nama beliau adalah Dr. Kiai Haji Ahmad Lutfi Fathullah. Tempat dan tanggal lahir di Kuningan, Jakarta pada tanggal 25 Maret 1964. Beliau adalah putra Betawi asli yang merupakan salah satu cucu dari seorang tokoh ulama Betawi kenamaan yang bernama Guru Mugni, yang terkenal di era akhir 1800-an dan di awal 1900-an. Pendidikan, beliau menamatkan sekolah dasar di Kuningan Timur, Jakarta. Kemudian berangkat ke Jawa Timur dengan masuk ke Pondok Modern Gontor Ponorogo. Setelah itu beliau terbang ke Syria, ya, di mana beliau menamatkan S1 di Damascus University. Setelah itu beliau menyeberang ke Amman, menyelesaikan S2-nya di sana di Jordan University. Kemudian setelah itu beliau terbang lagi ke Asia Tenggara, di mana beliau menyelesaikan S3-nya di University Kebangsaan Malaysia. Di antara guru-guru yang pernah mengajar, baik formal maupun non formal, di antara lain yaitu Kiai Haji Abzal Kashid, Profesor Dr. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Luti, kemudian Profesor Dr. Syekh Wahbah Zuhaili. Aktivitas beliau saat ini adalah dosen pasca sarjana di beberapa universitas, di antaranya Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Jakarta, Bandung, dan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Surakarta, kemudian di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Beliau memiliki beberapa karya tulis, ya, di antaranya hadis-hadis keutamaan Al-Quran, rumus-rumus hadis dan rijalul hadis, kemudian hadis-hadis lemah dan palsu dalam kitab Qurratun Nasihin. Kemudian beliau juga punya buku menguak kesesatan aliran Ahmadiyah. Terus buku fikih khitan perempuan. Kemudian beliau juga punya buku membuka pintu rezeki melalui wirid pagi dan petang, dan buku membaca pesan-pesan Nabi dalam pantun Betawi. Baik, karya ilmiah akademik, ya, tesis beliau berjudul Rusumut Tahdits fi Ulumil Hadis lil Ja'bari Tahqiq wa Dirasah. Sedangkan disertasinya kajian hadis kitab Qurratun Nasihin. Aktivitas lain, beliau adalah Direktur Pusat Kajian Hadis Jakarta, dan terakhir beliau adalah narasumber tetap
di Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia dalam program kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Demikian singkat CV beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina bi dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa asil akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du, jamaah salat Jumat sekaligus kajian Jumat Masjid Istiqlal yang Allah Subhanahu wa taala, para pengurus yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan mengkaji dan mengakrabkan diri dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kita ini, amal kita ini menjadikan kita orang yang dekat dengan Rasulullah, orang yang diperbolehkan untuk duduk bersama Rasulullah di padang mahsyar, orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah, dan orang yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk bersama-sama Rasulullah, bersama para anbiya, bersama para orang-orang yang soleh ke surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan melangkah ke sana itulah hari ini dan selanjutnya kita akan carikan topik-topik yang mengakrabkan diri kita dengan hadis, dan kita akan sendiri lihat manfaat kalau kita akrab dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah manfaat kalau kita berzikir. Saya ingin menggambarkan dulu kenapa kita perlu berzikir. Islam menghendaki umatnya untuk masuk ke surga. Bagaimana cara masuknya ke surga? Yang paling mudah kan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini perang adanya di tempat-tempat tertentu saja. Jalan yang paling mudah adalah haji 1 tahun sekali. Kuotanya 230.000 buat orang Indonesia. Umroh terbatas sekali orangnya. Belum tentu kita pulang umroh meninggal atau pas umroh meninggal. Karena kan orang umrah al-hajjul mabrur laisa lahul jannah illal jannah. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Nah, Islam tetap mengasih jalan kita agar kita masuk ke surga. Masuk ke surga adalah dengan cara apa? Kita lihat di sini. Foto aja, Pak. Islam kan sangat mementingkan kehidupan setelah kematian. Kita diatur untuk hidup di dunia untuk bekal ke akhirat, bukan di dunia untuk dunia, akan tapi dunia untuk akhirat. Dan gak mungkin kita akhirat untuk dunia karena kita belum masuk ke akhirat. Akhirat kan kita akan masuk setelah kita masuk ke kematian. Ini habis kematian kita matinya muslimah atau tidak? Jawabannya wallahu a'lam. Terus kita akan masuk ke kubur. Nah, ketika dikubur, kita kuburan kita raudhah min riyadil jannah atau kuburah min hufarin niran. Gak ada yang bisa jawab. Masih jawabannya wallahu a'lam. Nah, ketika kiamat, wallahu a'lam kita dapati kiamat atau tidak. Ketika di padang mahsyar, kita kepanasan atau tidak? Jawabannya juga wallahu a'lam. Kita boleh minum di telaga Kausar atau tidak? Jawabannya juga wallahu a'lam. Ketika dihisab, kita dihisabnya yasira atau asira? Kita fa'amman utiya kita mau biyamini atau min wara'i dhahri? Jawabannya juga wallahu a'lam. Ketika di siratul mustaqim, kita jalannya cepat atau jalannya lambat? Kita jatuh atau tidak? Nanti ujung-ujungnya kita ke surga atau kita ke neraka? Jamaah yang sekarang ini hari ini sholat di Istiqlal, masuk ke surga atau masuk ke neraka dulu? Pasti masuk surga kalau kita beriman. Akan tapi masuk surga, kita klik di sini. Surga, penghuni surga. Ternyata ada 2 gelombang. Orang yang masuk surga ada 2 gelombang. Gelombang pertama dengan gelombang kedua. Gelombang yang pertama orang yang masuk surga langsung.
Gelombang kedua orang yang masuk surga setelah masuk ke neraka. Pertanyaannya kita gelombang satu, gelombang dua. Kan jawabannya kan wallahu a'lam. Kita kepengennya gelombang satu, tapi masuk nggak syaratnya? Kita lihat coba lihat syarat di neraka. Kita punya nggak syarat untuk masuk neraka? Kita klik syarat masuk neraka. Syarat masuk neraka adalah dosa. Dosanya hijau, ungu, kuning, biru, ini akan mengantarkan kita ke neraka. Sekarang di antara yang hadir di sini semuanya ada yang nggak punya dosa? Tidak ada yang nggak punya dosa. Semua kita berdosa. Berarti kalau kita berdosa dan meninggal membawa dosa, maka kita akan menuju ke neraka. Ada yang jawab, Ustaz, dosa saya nggak gede-gede amat, Ustaz. Dosanya kecil. Dosanya kalau misalnya besar banget, maka dia akan masuk neraka hawiyah. Dosanya kecilan lagi, neraka jahim. Kecilan lagi sakor, kecilan lagi hukumah, kecilan lagi lazor, kecilan lagi sair, kecilan lagi jahanam. Yang gede masuk ke sini. Nah, kita yang mana dosa kita? Nah, dosa kita kan kita kepengennya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar kita kalau diampuni, meninggal kita jadi husnul khotimah. Nah, nanti di padang kuburan kita menjadi raudhah min riyadil jannah. Terus di padang mahsyar kita termasuk sab'atun yuzilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, akan termasuk orang yang dinaungi. Hisabnya di hisab yasirah, di timbangan siratal mustaqimnya kayak gini. Ini kuadran jembatan siratal mustaqim. Klik, ada yang alhamdulillah selamat. Ya Allah, baru 3 udah jatuh. Ini baru 1 udah jatuh. Wah, cepet banget. Ini pelan akhirnya di ujungnya jatuh. Ini alhamdulillah selamat. Kita yang mana? Dari 6 potret ini kita yang mana, Pak? Dari 6 potret yang ini kita yang mana nih? 6 potret. Pengennya kan yang hijau, pengennya yang ini yang selamat ya. Tapi apakah kita udah selamat? Kan nggak tahu, Pak, nggak tahu. Nanti manfaat dikit ke sini nanti lari jasa. Ini kita kepengennya yang selamat. Kita balik lagi ke sini. Kita kematian. Nanti semua kita akan menjadi seperti ini. Dikuburin gini, ada yang sholatin di sini sederhana, ada yang begini, ada yang pakai tentara, pakai tembakan. Ujung-ujungnya kan tetap ini, Pak. Mau kuburannya kayak gimana pun juga ujungnya segini. Ntar mau dirapiin nih, yang cakapan kayak gini, ya. Yang cepat lagi kayak begini, atau yang kuburan umum, kuburan keluarga, kuburan yang mahal, kuburan gede, kuburan begini, kuburan Bruce Lee, kuburannya Lady Di, kuburan nyentrik, kuburan nyentrik lagi, ujungnya sama Pak, semuanya ke segini kok, semuanya ini ya. Lubang kayak gini. Ketika lubang kayak gini cuma 2 kok. Raudhah min riyadil jannah atau kubrah min hubarin niran. Kubrah min hubarin niran. Nah, ketika di sini yang kuburan kayak begini sama aja dengan kuburan yang begini kok. Kuburan yang sederhana, bukan bentuknya yang dilihat, akan tapi isinya yang dilihat. Siapa yang dikuburin? Siapa yang di dalamnya itu? Nah, kita ntar meninggalnya husnul khatimah atau tidak? Nah, saya coba gambarkan seperti ini. Kita kepengennya meninggalnya husnul khatimah. Manusia kematian yang indah. Kalau kita meninggalnya husnul khatimah, maka insya Allah kita pasti masuk ke surga. Pasti kita akan aman di padang mahsyar kita. Pasti kita akan menjadi kuburan kita jadi raudhah min riyadil jannah. Nah, meninggal yang baik kan meninggalnya husnul khatimah, mukmin muslim, atau dia mengucap la ilaha illallah, atau dia dalam kondisi yang baik, lagi sholat meninggal,
lagi ngaji meninggal, lagi sujud meninggal, lagi haji meninggal, lagi pegang Quran meninggal, lagi pegang kitab hadis meninggal. Ini kan enak Pak. Nah, bisa nggak kita meninggal kayak gini? Saya coba ceritain kakek saya guru mukti meninggal pegang Quran di sebelah tangan kanannya, pegang Sahih Bukhari tangan kirinya, meninggal. Tentu baca syahadah, meninggal. Nah, pertanyaan kita kenapa kok beliau bisa meninggal pegang Quran, pegang lagi naik pesawat gitu, atau lagi naik bus, atau lagi naik kereta? Kok bisa kayak gitu? Mainannya tiap hari Quran sama hadis. Kalau mainannya BlackBerry sama Nokia, meninggalnya SMS-an dulu meninggalnya Twitteran dulu atau statusnya dulu. Nah, supaya nggak meninggal gimana? Supaya meninggalnya itu baik, ini dalilnya ya. Dalilnya tinggal diklik doang. Nanti dalilnya ada hadis. Supaya kita meninggal yang indah gimana? Ini merencanakan kematian yang indah. Manusia hidup dengan kebiasaannya, Pak. Nanti kita akan tarik ke zikir ya. Ini baru mukadimahnya. Manusia tidak hidup dengan kebiasaannya. Nah, supaya kita meninggalnya baik dalam keadaan berzikir, maka perbaiki kebiasaan hidup kita. Supaya kita mau berzikir ya, kita nggak ke diskotik, kita nggak hadiri konser, tapi kita maunya berzikir. Ya kita harus punya prinsip wal akhiratu khairun laka minal ula, wal akhiratu khairun wa abqa. Ya prinsip kayak gitu. Akhirat lebih baik daripada dunia. Lebih baiknya siapa? Kita lihat lagi. Kalau dunia kita baru 60% dan akhiratnya 40%, insya Allah masuk surganya gelombang kedua. Kalau dunianya 50%, akhiratnya 50%, masuk surganya gelombang kedua juga. Tapi kalau udah 40-60 akhiratnya, mungkin gelombang kedua, mungkin gelombang pertama. Tapi kalau sudah 30% akhiratnya, maaf dunianya 30%, akhiratnya udah 70%, maka insya Allah masuk gelombang satu. Orang yang 70% akhiratnya, orang adalah yang az-zakirinallaha katsiran waz-zakirat. Orang yang ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang mulutnya rotban, selalu basah dengan zikir Allah. Ini nah, ada yang mau protes, Ustaz, bukankah kita disuruh ngimbangin antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat? Berarti kan 50-50. Jadi jawabannya adalah mana dalilnya, mana ayatnya, mana hadisnya. Dalil ayatnya adalah wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Lihat, wabtaghi artinya apa? Kejar kan? Kejar. Yang disuruh kejar apaan? Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah. Yang dunianya wala tansa doang. Wala tansa kan nggak boleh sama wabtaghi, nilainya sama kan nggak boleh. Harusnya kan wala tansanya lebih kecil dibanding wabtaghi. Wabtaghi harus lebih besar. Kenapa kalau lebih besar? Akhirat sama dunia kalian mana Pak? Kalian akhirat dong. Nggak, masa yang lebih besar kita samain dengan yang sangat kecil? Kan nggak boleh. Kita di dunia hidup berapa tahun? Kita hidup di akhirat berapa tahun? Nggak boleh disamakan. Karena itu harus tidak seimbang, Bukankah kita dibilang Rabbana atina fid dunya hasanah? Kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah nggak imbang Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Titik Pak. Kan enggak. Waqina adzabannar, ada waqina adzabannarnya, bukan wa fil akhirati hasanah. Kalau kita wa fil akhirati hasanah titik, maka kita masuk surganya gelombang kedua. Karena nggak pakai waqina adzabannar. Masuk surga sih masuk surga, tapi tetap masuk neraka. Kita kan disuruh mintanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, jangan dititikin. Akan tapi sambungin waqina adzabannar. Waqina adzabannar artinya masuk surganya gelombang satu. Gelombang satu kan berarti kan yang kita minta 2:1 kan Pak. Di dunianya hasanah betul, di
fil akhirati hasanah, tapi bukan cuma itu doang, waqina adzabannar. Maka nggak imbang ini berarti. Nggak imbang berarti akhirat harus lebih banyak porsinya ketimbang dunia. Ini filosofinya. Walhasil nanti kita zikir buat apaan? Buat bekal kita ke sini, Pak. Buat bekal kita ke sini, ke kehidupan setelah kematian. Kita mau mendapatkan syafaat Rasulullah di sini di padang mahsyar. Siapa yang bisa mendapatkan syafaat Rasulullah? Hadisnya kan populer. Orang yang dekat denganku, paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Selawat bagian dari zikir bukan, Pak? Bagian dari zikir. Quran bagian dari zikir atau enggak? Ya, iya. Al-Quran juga bagian dari zikir, doa bagian dari zikir, baca subhanallah alhamdulillah juga bagian daripada zikir. Dan nanti saya juga punya buku namanya Membuka Pintu Rezeki Melalui Wirid Pagi dan Petang. Maka kalau kebetulan tahun ini saya jadi juri untuk Islamic Book Fair. Semua kitab-kitab yang bagus saya kasih nilai bersama 3 orang juri lainnya. Buku yang paling bagus yang mendapatkan book fair adalah IBF adalah bukunya Kiai Abdul Salim. Bukunya bagus sekali. Ceramah-ceramah beliau kuliah di Amerika, jadi dosen di Amerika. Itu dibuka, ini jadi juara. Tapi yang paling laku bukan itu, Pak. Buku bagus tapi kurang laku. Buku yang paling laku apa? 7 langkah jadi kaya, 10 langkah menjadi kaya. Itu yang paling laku. Konsepnya kan banyak duniawi ya, banyak duniawi. Kalau saya bilang kalau mau jadi kaya, konsep Islam 1 langkah, nggak usah 7 langkah. Dalilnya mana? Ntar kita buka hadisnya di sini. Ada hadisnya yang menunjukkan bahwa 1 langkah doang mau jadi kaya. Apa? Yaitu tanggal mainnya. Nah, kita kasih mukadimahnya dulu. Ketika kita berzikir di pada masa nanti melalui zikir, nanti dimanapun juga kita akan bisa selamat melalui zikir. Zikirnya dari mana? Zikirnya apa? Zikirnya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullahnya pertama kita sebelum kita banyak berzikir, kita harus kenal dulu Nabi kita. Ini saya pengen ajak interaksi di sini. Saya pengen buka. Ini Bapak mau nanya apa aja tentang Rasulullah, tinggal klik doang. Mau nanya apa, tinggal klik. Sekarang tadi kan kita bicara soal kematian. Saya kasih hadiahnya adalah CD yang saya bikin ini. CD. Nah, tambah buku. Siapakah yang menggali kuburan Rasulullah SAW? Menggali kuburan Rasulullah. Orang Yahudi bukan menggali kuburan yang awal, Pak, bukan yang buat nyolong, bukan. Kalau menggali kuburan yang nyolong di sini ada. Rasulullah kuburannya 5 kali akan digali. Ya, ya, digrosir ya. Ya Ustaz, silakan. Siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Salah. Kalau ini nanti makam Rasulullah kita akan lihat di sini tempat bersejarah. Kita lihat makam Rasulullah. Ini pernah digali. Alasan ini tempat ziarah lanjutan percobaan pencurian tahun 386 ini akan dicuri jasad Rasulullah. Tahun 411, tahun 557, tahun 678 dan percobaan kelimanya tidak disebutkan tahunnya. Ini betul orang Yahudi. Tapi waktu menggali kuburan Nabi waktu mau dimakamkan bukan. Ini yang di waktu Rasulullah wafat. Kita lihat menggali kuburnya. Maaf salah dan wasiat wafat. Wafat menggali kubur. Ya. Di Madinah kala itu terdapat 2 orang menggali kubur yang biasa melakukan pekerjaan ini. Pertama Abu Ubaidah bin Jarrah, menggali kubur asal Mekah yang biasa menggunakan metode darah.
Kedua, Abu Talha Zaid bin Sahal, penggali kubur asal Madinah yang kalau menggali beliau menggunakan metode lahan. Ketika harus memilih, tidak ada seorang pun yang berani memutuskan. Maka jalan tengahnya adalah diutuslah dua orang, satu menyebut Abu Ubaidah dan satu menyebut Abu Talha. Mana saja yang datang lebih dahulu, maka dia dan metode itulah yang akan dipilih. Ternyata yang datang adalah Abu Talha. Maka beliau pun menggali kuburan Rasulullah dengan metode lahan. Dan kita ini sekarang kan kenal ya, kuburan kita kan kuburannya namanya liang lahan. Pak Mubarak tahu persis karena beliau bos saya dulu waktu masih jadi tembus, saya anak buah beliau. Tahun 87 saya yang tukang bangunin beliau tidur di apa namanya Pak? Di Dakar. Saya tukang bangunin beliau tuh, tukang nganterin fax juga. Ini metodenya metode daroh ya. Nah, jadi kita akan belajar nanti hadis Rasulullah. Kenapa kok kita kepengen belajar hadis Rasulullah termasuk zikirnya, buat bekal yang di sini, buat bekal di padang mahsyar di sini. Biar kita meninggalnya dalam kondisi yang baik, di kuburannya jadi raudhah min riyadil jannah, di padang mahsyarnya tidak kepanasan, hisabnya gampang, siratnya cepat, langsung masuk ke surga. Ini tujuan kita. Nah, kenapa kok berzikir? Yang hari ini kita akan bahas zikir. Zikir kan artinya mengingat. Sekarang manusia ada nggak yang tidak pernah mengingat? Hanya orang gila Pak yang nggak ingat, atau orang meninggal, atau orang tidur ya, yang hilang ingatan. Kita semua ingat. Ketika kita mengingat, ada sesuatu yang kita ingat, itu akan berdampak. Saya ingat Istiqlal, saya ingat gedenya, ingat luasnya, ingat jemaahnya. Saya ingat rumah nih, ingat listrik belum bayar, ingat banjirnya, ingat KPR-nya. Itu pasti ada dampaknya. Saya ingat, atau bapak-bapak ingat istrinya, ingat cerewetnya, ingat masakannya yang enak, ingat malamnya. Ini kan semuanya berdampak. Kalau ingat cerewetnya nggak enak Pak. Tapi kalau ingat masakan yang enak jadi enak. Tapi kalau kopinya nggak pernah enak, kita jadi juga nggak enak. Pasti berdampak positif dan negatif. Kita ingat sekolah, kita ingat ujian, kita ingat gurunya yang galak, gurunya yang baik, ingat bayaran, pasti ada dampaknya. Dan itu positif dan negatif. Kalau kita ingat Allah, itu nggak ada negatifnya. Nggak ada negatifnya. Ingat Allah semuanya positif. Kita pengen ingat sesuatu selain Allah, kita ingin positifnya. Caranya kayak gimana? Saya ingin kalau mau ke puncak kan harus ke puncak dulu Pak. Ingin ke puncak dulu. Atau kita ingin sama lagi ingat orang tua, terus pengen hubungan. Kadang-kadang kita telepon orang tua, tapi pas kita telepon orang tua kita lagi matiin handphonenya, lagi tidur, atau sinyalnya nggak dapat. Sehingga kalau kita ingin berhubungan dengan orang tua kita, menghubungi orang tua kita, itu kadang-kadang nggak selamanya dapat, nggak selamanya bisa. Tapi kalau kita mau menghubungi Allah, kapan nggak bisa? Kita nih sayang banget sama ibu kita, atau kita sayang banget sama anak kita. Anak kita sayang nggak sama kita? Kan belum tentu. Kadang-kadang kita sayangnya 80%, anak kita sayang sama kita cuma 30%, kadang-kadang 40%. Kita nge-SMS 5 kali atau dalam seminggu, anak kita nge-SMS kita cuma sekali doang. Padahal orang itu kita cintai, padahal kita berjasa banget sama orang itu. Beda banget kalau kita hubungannya dengan Allah. Kita dekat dengan Allah, Allah semakin dekat. Allah dipanggil kapan saja, "Ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kan enggak pernah hack, Pak. Enggak pernah hack, enggak pernah ada kendala, enggak pernah ada RBT-nya yang macam-macam. Dan udah kayak gitu,
zikir ini nggak kenal waktu, Pak. Zikir bisa dilakukan di mana saja. Saya kebetulan ceramah di London. Saya ceramah di London selama bulan Ramadan. Teman-teman yang di sana nanya, kebanyakan mahasiswa dan profesional. Mereka nanya, Ustaz, kami yang tinggal di London ini, apa sih tipsnya biar gampang masuk surga? Kayaknya kita susah masuk surga. Kenapa? Ustaz naik aja, mau naik apapun keluar dari rumah, pasti yang dilihat sebelah kanan paha, sebelah kiri dada. Musim dingin aja kelihatan paha sama dada mulu, apalagi musim panas. Terus saya ceramah di Hong Kong. Ceramah di Hong Kong sama dengan ceramah di Taiwan. Mereka, Ustaz, kami nakerwan tiap hari motong babi. Motongin babi, nyediain homer, mandiin anjing. Ini kerjaan nakerwan kan itu. Kami kira-kira gampang nggak Ustaz masuk surga ya? Atau bisa nggak masuk surga? Kadang pekerjaan kami seperti itu. Bahkan mereka mau sholat aja kadang-kadang di WC. Mereka bilang, Ustaz, WC ya, sholat di WC boleh atau tidak? Ya nggak boleh, saya bilang. Kata mereka, WC majikan saya lebih bersih daripada musola di kampung saya. Kan bukan masalah bersihnya, kan masalah sucinya kan gitu, masalah sucinya. Pertanyaan serupa kan ada rumor tentara sulit masuk surga karena pekerjaannya banyak kan siap tembak, laksanakan gitu. Saya ceramah di Mabes Adi ataupun di Pati, saya katakan baik di London maupun di Hong Kong maupun di Taiwan maupun di Malaysia maupun di angkatan bersenjata, di polisi, itu gampang banget masuk surga melalui pintu zikir. Kemarin saya ceramah di KPK dan saya rutin ngajar di KPK. Saya katakan bahwa saya sadar benar saya ngajar di tempat yang paling serem sekarang ini. Ya artinya kan teman-teman yang di KPK itu kan banyak banget yang berusaha untuk nyobokan gitu. Cobokannya melalui uang atau melalui perempuan atau melalui jabatan atau melalui fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, gimana supaya nggak mempan disogok? Jawabannya adalah dengan zikir. Dengan zikir. Nah, zikir itulah yang akan membentengi kita. Kita pengen rezekinya luas, lewat mana? Lewat zikir. Kita pengen sembuh dari penyakit, lewat mana? Lewat zikir. Jadi zikir itu bisa dipakai di mana aja, Pak. Kenapa kok dipakai di mana aja? Kita kontak siapa? Kita kontak Allah. Allah yang mana? Allah yang Rahman, Allah yang Rahim, Allah yang Razzaq, Allah yang Syafi, Allah yang ala kulli syai'in qadir, Allah yang fa'alun lima yurid, Allah yang idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Dengan kesempurnaan Allah itulah yang kita kontak. Jadi hebatnya bukan kita yang hebat, Pak. Yang kita kontak yang hebat. Yang kita kontak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kontaknya melalui mana? Melalui ingatan. Ingatannya itu zikir kan, zikir boleh zikir pakai tasbih ya, pakai subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah, atau pakai sholat, pakai gerakan seperti sholat, atau pakai zikir. Itu juga bagian dari zikir. Nah, walhasil zikir itu dibutuhkan oleh siapa? Siapa aja butuh zikir. Presiden butuh zikir karena masalah presiden banyak banget. Menteri perlu zikir karena masalah menteri banyak banget. Direktur perusahaan besar juga perlu zikir karena masalahnya banyak banget. Orang miskin juga pengen berubah status ya lewat zikir. Ustaz juga gitu juga, Ustaz masalah juga banyak. Ustaz karena itu lihat Pak, tanya kiai-kiai yang besar, rata-rata kiai-kiai itu punya yang namanya wiridan. Wiridan merupakan kumpulan dari zikir yang sudah dibakukan ya. Kayak kalau di Betawi itu terkenal Ratib Atas, Ratib Haddad ya. Kalau yang lebih ketop lagi wiridnya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi mengarang kitab Riyadhus Shalihin, mengarang Arba'in, mengarang Syarah Sahih Muslim, yang pengarang Al-Majmu' itu Imam Nawawi itu punya wiridan kan, punya pikiran. Nah, sebaiknya juga kita punya wiridan. Wiridan ini kita ambil dari mana? Ini enaknya Pak zikir.
Buku ini bisa diperoleh dalam kumpulan sini Pak. Kita punya, saya di pusat kajian hadis itu udah selesai bikin pusakaan Islam digital. Ini mau buka kitab, ada 6.000 kitab, 6.000 jilid kitab. Mau buka yang mana aja tinggal klik. Bapak mau kitab apaan? Mau lihat hadis Al-Quran yang paling kuno, yang katanya ditulis di zaman Utsman bin Affan, tinggal klik doang. Tinggal klik, tungguin sebentar. Nah, ini dia ini Quran yang ditulis pada zaman Utsman bin Affan. Kita klik sini. Harus tunggu 1-2 detik loadingnya. Tunggu sebentar Pak, loading. Karena ini 1 tera Pak, jadi besar sekali. Ya, ini sudah. Ya, ini dia Quran yang ditulis zaman Utsman bin Affan. Nggak bisa bacanya sama Pak, saya juga nggak bisa bacanya karena saking tuanya dan model tulisannya kan juga berbeda ya, zaman dulu dengan zaman sekarang. Bapak mau baca Al-Um Imam Syafi'i, tinggal klik sini. Riyadhus Shalihin, tinggal klik. Mau baca kitab apaan, bahasanya mau apa, mau nahu, mau sorok, tinggal klik di sini. Mau kamus, tinggal klik. Balaghah atau yang paling top jangan balaghah, Ibn Aqil ya, nahu. Ibn Aqil tinggal klik sini. Nahunya, atau mau nahu yang sederhana, nahu Al-Wafi, tinggal nahu Al-Wadih, klik begini, udah buka. Kebuka nahul wadih, ini nahul wadih. Bapak mau tahu Imam Bukhari tinggalnya di mana? Tinggal buka peta di sini. Nabi Adam di mana? Tinggal klik lagi peta Al-Quran. Jadi kajian kita bisa melihat ke sini. Imam Bukhari lahirnya di mana? Tinggalnya di mana? Belajarnya di mana aja? Tinggal klik ini. Ini petanya Imam Bukhari. Maaf. Ya. Imam Bukhari lahir di Bukhara, meninggalnya di Samarkand. Belajarnya kemana aja? Ke sini, ke Nisabur, terus ke Baghdad, ke Basra, ke Syam, di Sina ya, di Mesir, sampai ke Hijaz, Madinah dan Makkah. Belajarnya siapa? Tinggal klik doang akan muncul data yang kita minta. Baik, di sini hadis yang zikir, cuman itu semuanya 99% bahasa Arab, yang bahasa Indonesia cuma doang Pak, yang lagi saya buka di bahasa Indonesia. Karena akibatnya dilindungi undang-undang. Ini contoh yang paling sederhana, kita baca satu zikiran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah tutat khatayahu wa in kanat misla zabalil bahar. Hadis sahih muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berzikir subhanallah wa bihamdihi dalam satu harinya 100 kali, maka akan bergugurlah dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Sekarang yang gak punya dosa siapa? Kan gak ada. Tadi kita sepakat ya, yang gak punya dosa termasuk saya, termasuk Ustaz, gak ada. Kita kan kepengen supaya masuk gelombang 1, dosanya diampunin. Pakai apaan? Pakai zikir. Zikirnya 100 kali, baca subhanallah wa bihamdihi. 100 kali berapa kali Pak? Cuma 5 menit, 10 menit ya, paling lama 10 menit. Siapa yang di antara kita yang nggak bisa 10 menit? Di sini kan fil yaumi, dalam satu hari. Apakah habis sholat subuh? Enggak. Jawaban di sini teksnya adalah fil yaumi, dalam satu hari. Habis sholat harus di masjid? Enggak. Di sini nggak dibilang di masjid. Yang penting satu hari. Berarti sambil pegang senjata buat tentara? Iya. Sambil berdiri di pinggir jalan? Iya. Sambil nyopir? Iya. Sopir taksi bisa, sopir pribadi bisa, bos juga di belakang sopir juga bisa.
Kan dengan kayak begini kan berarti bahwa orang miskin bisa masuk surga, orang kaya bisa masuk surga, pejabat bisa masuk surga, rakyat juga bisa masuk surga. Kuncinya mana? Ini kuncinya. Baca subhanallah wa bihamdihi, apa cuma baca doang? Ntar nanti kita baca, kaji filosofinya. Kenapa kok dibanding subhanallah wa bihamdihi 100 kali orang kok bisa menjadi masuk surga atau diampuni dosa-dosanya? Ntar kita akan gali ya kenapanya. Dan kadang-kadang yang kurang dipahami oleh umat kita, umat Islam di tanah air adalah kurang memahami filosofi dibalik subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Kita lanjutkan bacaan hadis yang selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisani saqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua kalimat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan disenangi oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di sini kan klaim bahwa ini yang paling dicintai oleh Allah atau disenangi oleh Allah, kan kita nggak bisa tahu Pak, kecuali lewat wahyu yang disampaikan kepada Nabi, baik Al-Quran maupun ke hadis. Ini kan hadisnya sahih. Berarti di kalimat ini benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah udah cintai, pahalanya gede kan Pak? Gede. Dan udah Allah cintai, ringan lagi di lisan. Gampang lagi diucapin, gak susah ngapalinnya, dan semua kita udah hafal. Pahalanya mana pahalanya? Pahalanya adalah saqilatani fil mizan, berat di timbangan. Yang ngomongkan Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Kalau kita bilang berat menurut ukuran pasar warung kelontong, maka kan beratnya paling 10 kilo Pak. Kalau pasar kelontong, kalau pasarnya pondok pasar beras, pondok Cipinang, paling dia berapa ton Pak ya? Berapa ton? Kalau beratnya adalah beratnya di pabrik kayak Krakatau Steel, mungkin sekian ribu ton. Kalau Allah yang ngomong berat berarti berapa? Kan nggak mungkin sama dengan pasar Cipinang, kan nggak mungkin pasar sama dengan Krakatau Steel. Pasti kan lebih besar. Berarti pahalanya besar yang iya. Kita bisa nggak ngamalin? Baca subhanallah bihamdi subhanallah azim, siapa yang nggak bisa? Perempuan kan paling banyak masuk ke neraka, kan hadisnya kan begitu. Kan itu perempuan yang kurang banyak berzikir. Kalau dia sambil gendong anaknya, jangan lagu yang dibaca. Akan tapi bacanya la ilaha illallah. Sambil bacanya baca la ilaha illallah, baca subhanallah bihamdi. Yang anaknya jadi enak, buat dia juga ini bisa kayak gini. Ini hadis yang selanjutnya. Nanti kalau kita masuk surga, antum lihat surga saya, tahu-tahu kok pohon adatnya pohon durian doang antum, pohonannya dikit banget. Tahu itu sebabnya karena saya jarang baca subhanallahil azim wa bihamdihi. Karena Rasulullah bersabda, man qala subhanallahil azim wa bihamdihi urisat lahu nahlatun fil jannah. Orang yang berzikir subhanallahil azim wa bihamdihi akan ditanamkan satu pohon kurma di surga. Ini kurma doang atau durian montong boleh? Buat orang Arab kurma, buat kita durian. Kenapa kayak gitu? Kalau Nabi bilang durian montong, orang Arab nggak paham Pak. Lagi orang Arab nggak doyan durian. Saya punya istri orang Arab, itu nggak doyan durian. Dia doyannya korma. Kalau saya doyannya durian banding korma. Ini kan cuma contoh doang kan. Satu lagi yang paling enak. Ini baru hadis yang 4 hadis doang. Gimana kalau kita baca 40? Hadis yang keempat. Ini saya ceritain aja maksudnya. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW lagi
lagi mau keluar sholat subuh, tahu-tahu salah satu istrinya yang namanya Juwairiyah duduk di sejadah. Kemungkinan besar kalau analisa saya lagi head, jadi tidak ke masjid. Karena istri Rasulullah itu semuanya ke masjid untuk sholat berjamaah. Ini karena lagi head, tidak ke masjid. Rasulullah keluar ke masjid. Rasulullah kan biasanya pulang nggak habis subuh nggak. Beliau bertahan dulu sampai duha baru pulang. Begitu pulang masih dilihat tuh istrinya masih duduk di sejadah yang sama. Rasulullah tanyain, ente dari tadi duduk di sini? Iya. Ngapain? Zikir. Apa yang dibaca? Baca ini. Apa kata Rasulullah? Mau nggak kamu? Aku ajarkan 4 kalimat. Kamu baca 3 kali balik, 3 kali, pahalanya sama dengan wiridan kamu dari sebelum sholat subuh sampai waktu duha. Kan berarti kan 2 jam sampai 3 jam Pak ya, sekitar itu 2 jam 3 jam. Apa wiridannya? Ya jelas mau dong. Rasulullah pasti mau. Apa wiridannya? Wiridannya adalah subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Di mana rahasianya? Rahasianya adalah kalau kita baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah itu berapa kali Pak? 100 kali, 1000 kali. Maka kan pahalanya sama dengan 1000 kali atau 100 kali. Ini kita bacanya adada khalqihi. Kita baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, sebanyak makhluk Allah. Allah berapa? Tak dihitung. Adada khalqihi wa ridha nafsihi, berapa besar itu Allah? Tak dihitung. Wa zinata arsyihi, zina Allah apa singgasana Allah itu berapa beratnya? Tak dihitung. Dalam riwayat lebih besar daripada planet bumi. Tak dihitung kan tahu. Wa midada kalimati law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada. Enggak bakal ketulis ya, kalimat-kalimat Allah enggak bakal ketulis. Berarti berapa besarnya banget, besar banget. Ini berarti boleh dibaca kayak gini. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin Rasulullah. Hadis sahih enggak? Riwayat Imam Muslim. Mau dilakuin apa lagi? Berarti kan sahih. Berarti kan hanya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang sering membaca hadis yang ketemu ini diamalin. Kan sama cerita Rasulullah SAW meminta kepada istri-istrinya, pada sahabatnya. Ini beberapa kali Rasulullah minta, tolong kalian supaya kalian amalnya banyak, maka sebelum tidur bacalah sepertiga Al-Quran. Habis dinasihati kayak gitu, Rasulullah kan punya sahabat itu kan samina wa ata'na. Hebatnya sahabat Rasulullah kan apa yang diajarkan kan samina wa ata'na pengen diamalin. Mereka habis Rasulullah ngomong gitu, bengong semua. Bengong semua, nggak lama Rasulullah tahu nih pasti pada bengong ini. Nggak lama Rasulullah masuk lagi, keluar lagi. Kenapa ente pada bengong? Kapan tidurnya ya Rasulullah? Kalau kami harus baca sepertiga Quran sebelum tidur. Rasulullah bilang, bukankah kalian tahu bahwa qul huwallahu ahad sama dengan sepertiga Al-Quran? Qul huwallahu ahad sepertiga Al-Quran. Karena itu bacalah sepertiga Al-Quran, baca qul huwallahu ahad. Sama dengan enggak baca sepertiga Al-Quran. Ini ngeledek Allah atau main-main Allah? Enggak. Ini nggak main Allah. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin Rasulullah. Rasulullah kan nggak pernah bohong. Ini kita pakainya apa ya pahalanya segitu? Kita ngomongnya mintanya sama siapa? Kalau sama manusia kekayaannya terbatas. Tapi kalau sama Allah kan kekayaannya nggak terbatas. Asal sahih aja. Asal sahih hadisnya, ya udah sami'na wa ata'na. Jadi kita baca subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Model seperti inilah yang Imam Syafi'i tiru. Imam Syafi'i habis meninggal itu beberapa ulama, saya bacanya di kitab namanya Al-Qaulul Badi, Bisholawat Al-Habib Syafi'i, karangan Imam Sahawi. Imam Sahawi itu muridnya Imam Ibn Hajar. Orang nggak ada yang jago lebih daripada jago dalam bidang hadis setelah di atas Ibn Hajar.
orang yang paling jago di zaman Ibnu Hajar ya Ibnu Hajar. Itu beliau digelari sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, yang ngarang Fathul Bari, yang ngarang Bulughul Maram, itu Ibnu Hajar. Punya murid dua, yang paling terkenal, satunya Imam Suyuti yang bikin tafsir Jalalain, yang satu lagi Imam Samawi. Beliau punya kitab namanya Al-Qaulul Badin. Beliau cerita di situ bahwa Imam Syafi'i habis meninggal, beberapa ulama ngimpi ketemu Imam Syafi'i, ternyata Imam Syafi'i masuk surga. Pas Imam Syafi'i masuk surga, ditanyalah pada para ulama ini, kamu Syekh masuk surga kenapa? Apakah karena iman kitab kamu yang banyak, amalan kamu yang banyak, atau ibadah kamu yang banyak? Kata Imam Syafi'i, enggak. Yang paling utama ya setelah rukun Islam, setelah iman dan rukun Islam, yang paling utama yang menyebabkan saya masuk surga adalah salawat saya yang banyak. Salawat saya yang banyak. Berarti satu hari berapa juta kali? Enggak, sekali doang. Tapi saya tulisnya juga di buku saya, di kitab Arisalahnya Imam Syafi'i. Salahnya kayak gimana? Dia pakai yang ini Pak. Sama Imam Nawawi. Imam Nawawi kan siapa sih yang di antara kitab yang paling top di dunia Islam? Gak ada Pak. Kitab yang paling top di dunia Islam lebih daripada kitabnya Imam Nawawi yang namanya Riyadhus Shalihin. Bapak cari di mana aja Riyadhus Shalihin ketemu Pak. Tapi kalau cari Sahih Bukhari belum tentu di toko buku tertentu ada Sahih Bukhari. Tapi Riyadhus Shalihin pasti ada. Dan di rumah orang Muslim kalau ada Sahih Bukhari pasti ada Riyadhus Shalihin. Ada Riyadhus Shalihin belum tentu ada Sahih Bukhari. Orang kan akui lah kalau Imam Nawawi itu martabatnya tinggi. Wiridannya gimana wiridannya? Wiridannya pakai model kayak wiridannya Imam Nawawi lah, bismillah, aku wala nafsi wala dini wala ahli wala mali alfa bismillah. Bismillah, aku wala nafsi wala mali wala ashabi wala dani wala walim alfa alfi bismillah. Nanti kita bisa tayangkan, ada di sini Mas Agus ya. Saya lupa naruhnya di mana. APP. Tolong dibukain kan Mas. Wiridannya Imam Nawawi yang pakai Imam Nawawi kan di kalangan Imam Syafi'i kan yang ngeramuin. Bukan di kalangan Imam Syafi'i doang, mazhab Syafi'i bukan, di kalangan semua mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi itu dihormatin banget. Ya, oke nggak apa-apa. Mohon maaf, kayaknya taruhnya di mananya lupa. Tapi seperti itu. Nanti kita bisa buka iniannya, bisa buka di sini. Ini kita buka dulu sini. Nanti buku usul fikih, buka risalah klasik. Risalahnya Imam Syafi'i. Ini Ar-Risalah, kita buka di sini. Ini kitabnya Imam Syafi'i di usul fikih, Ar-Risalah. Kitab yang pertama kali dalam usul fikih, ini dia. Nah, di muqaddimahnya ini beliau ngajarin selawat yang pakai adadahul tiga walidho nafsi. Dan karena selawat inilah beliau dalam mimpi para ulama masuk ke surga. Nah, alangkah indahnya kalau kita pun mengikuti langkah-langkah ulama-ulama itu dengan mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini kita baru akrab dengan 4 hadis, belum lagi akrab kita dengan hadis yang lainnya. Nah, apakah semua orang mengamalkan ini? Orang yang tahu yang amalin ini. Nanti rahasianya kayak gimana? Zikir ya. Ketika kita ingat ini, ketika kita ingat bahwa di depan kita ada polisi. Kita tahu tuh polisi itu tugasnya apa? Kan berarti kan ada dampaknya Pak. Ada dampaknya. Kan maling nggak berani ngerampok di depan polisi.
para pejabat nggak berani korupsi di depan KPK, kan nggak berani. Kita nih sekarang nih yang ngawasin kita siapa? Allah. Allah absennya di mana? Kan nggak pernah absen. Di London semua orang nyebrang di tempat yang ditentukan. Bus berhenti pada tempatnya, taksi ngambil penumpang pada tempatnya, rapi banget, gak ada orang yang berani lempar sampah sembarangan. Kenapa kok mereka nggak berani? Apakah mereka gimana? Enggak, Pak. Karena di London ada ribuan kamera CCTV. Kamera CCTV ini yang nangkep foto-foto orang yang melanggar tadi. Begitu ketangkap 2-3 hari sudah datang rekening tagihan bahwa kamu ini fotonya pelanggaran kayak gini, dendanya adalah sekian, nggak bayar besok denda lagi, nggak bayar lagi potong gaji, karena mereka kan sistemnya udah bagus, potong gaji. Akibatnya apa? Orang London kalau mau berbuat jahat itu di kolong jembatan atau di WC karena nggak ada kamera CCTV. Kita konsep kamera CCTV ada nggak? Kan ada kamera CCTV, ada raqibun nanti. Ada Allah yang maha melihat. Ketika kita berzikir kan berarti kan kita ingat Allah. Ingat ada Allah yang maha melihat, Allah yang maha tahu. Kita mau libatin Allahnya di bidang apa nih? Di bidang ketakwaan Allah maha melihat. Kita nggak berani melanggar aturan. Ketika kita mau minta tolong untuk sesuatu, kita katakan Allah itu ala kulli syai'in qadir, maka kita jadi pede. Nah itu tergantung dari persepsi kita tentang Allah. Walhasil kalau kita mau berzikir yang nikmat, maka berzikir kita adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Secara Asmaul Husnanya itu kita harus pahami banget itu, bahwa Allah itu benar-benar Ar-Rahman, Allah itu betul-betul Ar-Rahim, Allah itu betul-betul ala kulli syai'in qadir, Allah itu betul-betul fa'alun lima yurid, Allah itu betul-betul idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kalau keimanan kita masih setengah, maka wiridan kita masih kurang. Nah, ketenangan kita itu akan makin kurang karena kita naruh Allahnya masih separuh-separuh. Harusnya naruh Allahnya full, imanan kita full, baru kepercayaannya kita akan enak, baru iman kita juga akan jadi saya nggak tahu. Nah, ini masih banyak PR-nya, kita bisa sambung di kemudian. Sekarang ada sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal dan pendengar Radio Sautul Istiqlal dimanapun Anda berada, menarik sekali kajian kita pada siang hari ini. Kita masih memiliki waktu sekitar 10 menit. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada jamaah sekalian untuk bertanya. Mungkin hanya 3 orang ya, tolong angkat tangan. Sebentar Pak, kami ambil 1, 2, 3 mungkin ya. Di sebelah kanan ada? Sebelah kanan nggak ada, di tengah 1 orang. Ya, jadi Bapak siapa namanya Pak? Ya, terus yang kedua, yang ketiga ya. Ya, silakan Bapak dulu ya, di belakang dulu ya. Mohon disebutkan namanya Pak. Waalaikumsalam. Nama saya Siapa? Pak Kasiman. Kasiman, ya. Sangat menarik dalam buku yang ini disebutkan bahwa kita selalu berpikir bahkan bahwa lebih kali kalau mengenai supaya kita selalu ingat. Nah, kemudian kita itu masih ada nggak masih? mungkin yang lupa Petugas Istiqlal ya saya kasih. karena pertama alat teknologi sekarang. Jadi kalau kita lihat kita jadi kita dengan apapun, ya kita lihat orang-orang itu bukan tinggi, tapi tadi kan pakai dosen. Nah itu kita tentunya harus bisa memberi nasi kepada orang-orang dari sini. Yang kedua, tadi dalam kedua bahwa kita meniru itu karena kita melihat dan nah medianya tadi televisi. Bisa nggak kita sebagai umat Islam itu menghibur kepada pemerintah karena itu
Jadi waktunya itu apa? Yang nggak bisa untuk sholat, dulu di tetangga. Kalau yang Islam untuk adik-adiknya, bisa nggak? Ya. Ya, yang kedua, sekarang baik. Mohon disebutkan nama dan agak jelas pertanyaannya Pak ya, agak suaranya diperjelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Saul Pandaitan. Siapa Pak? Saul bermasa Pandaitan. Sahur. Ya. Pertanyaan saya tanya saja Pak. Yang pertama, jumlah 100 tadi itu bisa dipotong-potong atau langsung? Jadi satu jumlahan pagi, dulu dan seterusnya. Dan yang kedua, masuk tentang itu ada sebagian ini kadang-kadang atau percayaan di masjid X itu tidak mau berzikir, ya. Di masjid yang satu lagi berzikir sedikit jadi bertentangan. Padahal Rasul mengajarkan zikir itu jalan satu-satunya, asal satunya jalan yang cepat masuk ke surga. Kenapa? Paham itu ada sekali di masyarakat. Ya, sehingga kita sebagai orang tua ini kadang-kadang menjadi persoalan besar tentang masjid. Yang terakhir menyambung orang tua dengan tadi, saya agak sedikit berbeda, tidak asal masjid apa televisinya. Kenapa wahnya azannya hanya mata-mata saja? Kenapa nggak yang lain mungkin disponsori oleh para ulama, dalam bapak-bapak dan dari istiqomah mungkin, sehingga kita diingatkan itu. Mampir biasanya kita memang ada takut semuanya pada ingat, karena televisi juga jelas. Kenapa tadi tidak? Terima kasih Pak. Ya, betul. Terakhir, Bapak. Siapa yang ini hanya yang di luar kata-katanya. Pernyataan berdiri Pak, biar jelas suaranya. Di sana Pak, biar jamaah yang lain dengar. Terima kasih, nama saya Kasopo. Siapa? Kasopo. Saya ingin mengingat tadi katakan bahwa sholawat itu sangat baik, bisa untuk masuk surga. Nah, sholawat ini yang kami tanyakan adalah sholawat yang mana? Apa sholawat itu bisa berjamaah baca atau sendiri-sendiri? Itu saya juga ingin berjamaah karena banyak juga sholawat yang sekarang itu menganak. Jadi yang mana sholawat yang bisa untuk mengandalkan surga? Ya, terima kasih. Oke, langsung saja ditanggapi Ustaz. Ya, yang pertama betul ya, kita harus jadi contoh Pak. Contoh, kalau saya dulu kuliah di Damaskus, itu kan harus hafal Quran sekian juz. Kita di bus itu baca hafal Quran sambil bus. Terus saya ngajarin juga di TV bahwa belajar yang paling enak di mana? Saya bilang belajar paling enak di masjid. Dulu kita ngapalinnya mudar-mandir masjid, ngapalin kuliah maupun Quran ya mudar-mandir masjid. Kalau saya mungkin kuliahnya di sini, Istiqlalnya saya tawafin ke beberapa kali. Karena memang caranya kayak gitu, cara yang paling enak kayak gitu. Orang tiru. Nah kalau di Indonesia kan, di Jepang itu kalau 10 orang naik bus, 9 orangnya baca, 1 orangnya tidur, karena kebetulan orang Indonesia yang naik bus, yang 10-nya. Kalau di sini kan 10 orang Indonesia naik bus, semuanya baca koran, baca majalah hiburan, atau separuhnya tidur. Nah alangkah indahnya kalau misalnya kita mulai ya pegang buku wirid atau pegang Quran atau pegang tasbih, gak usah bilang ayo tasbih bersama, gak usah. Cukup kita kasih contoh, nanti mereka juga akan ternyata enak ya, dia bisa tuh sambil naik Transjakarta sambil wirid sambil baca Quran. Tips saya buat teman-teman di London, saya menulis buku judulnya Mencari Pintu Surga di Sudut-Sudut Kota London. Tipsnya adalah ambil, ini supaya nggak ngeliat paha dan dada, ambil gerbong yang paling depan atau yang paling belakang. Ngadepinnya ngadepin tembok. Itu nggak bakal ngeliat paha dan ngeliat dada. Ambil paling depan atau paling belakang. Itu minimal di situ udah nggak ngeliat dada, nggak ngeliat paha. Ya udah, baca baca Quran atau baca yang bermanfaat ya. Itu bisa dijadikan contoh. Kalau soal televisi, mohon maaf saya nggak bisa komentari.
dan acara yang di tempat kayak saya aja juga digoyang Pak acaranya. Acara Soi Bukhari katanya kurang gimana, jadul gitu. Kita belajar nyetek Soi Bukhari. Soi Bukhari kan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran mana sih Pak? Di atasnya Soi Bukhari kan nggak ada. Kita ittifaq ulama kan, ini juga banyak yang mau mulai goyang gitu. Suruh tutuplah, suruh gantilah acaranya, biar acaranya yang ada ketawanya, ada yang entertainnya. Kita kalau entertain dulu kapan pintarnya? Kan saya ngajar kan kayak begini ya, pakai media mau baca Sahih Bukhari, ini Sahih Bukhari-nya. Kan saya nggak pernah pakai hadis palsu. Yang kita ajarin benar. Tadi kita bilang sebanyak hadisnya ada mau ngecek di Sahih Muslim, kita buka kitabnya, gampang. Kalau mau ngecek di sini, cek. Ada berapa program yang kita bisa ngecek ini ya, ngecek file di kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Di sini juga kita bisa ngecek. Ini klik sini. Kita buka ini depannya. Mau buka Sahih Bukhari, ngecek atau Sahih Muslim, tinggal begini doang Pak. Klik. Udah akan terbuka dalam waktu kurang dari 1 menit, buka Sahih Bukhari. Dan ini pun banyak orang yang tidak suka karena kita mengajarkan kebenaran, dan kebenaran itu banyak musuhnya Pak. Dari sejak zaman Rasulullah pun banyak musuhnya, banyak orang yang tidak suka. Kita tinggal berjuang, di balik perjuangan itu ada pahala. Kita berdirinya di situ. Pertanyaan Pak Sahur, 100 kali tergantung tagnya Pak. Tergantung tagnya. Kalau tagnya fil yaumi, maka bebas. Dalam 1 hari nggak terbatas, siang, sore, malam nggak terbatas. Jadi yang penting satu hari. Mau 50 terus 50, mau 25 boleh. Ada tag yang terbatas, yang terikat. Ini tag yang terikat di sini. Nah, itu dia bacanya habis sholat subuh dan belum bergeser. Bacanya 10 kali. Ini dia nih. Ini terikat Pak. Barang siapa yang membaca setelah sholat fajar, setelah sholat subuh, kakinya belum bergerak, maksudnya belum pindah tempat, qabla yatakalam, dan belum ngomong sama siapa-siapa, bacanya adalah la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka pahalanya adalah akan ditulis 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan, diangkat 10 derajat, dan hari itu dia akan terhindar dari setan dan terhindar dari dosa-dosa yang mungkin akan mengganggu dia. Cuman ini terikat, ini bacanya 10 kali doang, tapi habis sholat subuh. Nah, yang kayak begini kita ajarinnya juga ikat. Yang terbuka kita ajarinnya juga terbuka. Nah, kebanyakan zikir hadisnya itu kebanyakan terbuka, tidak mengikat. Contoh yang gampang, baca subhanallah habis sholat ya, 33 kali. Emang nggak boleh kita bacanya 100 kali? Boleh. Emang kita nggak boleh bacanya cuma 11 kali? Boleh. Cuma standar normal adalah 33 kali. Kayak kenapa kok kayak gitu? Allah tahu ukuran manusia. Supaya dia berbekas ke hatinya, ke otaknya, itu harus 33 kali. Bapak minum sehari cuma segelas, itu akan berpengaruh nggak dengan kondisi Bapak? Berpengaruh, karena Bapak kurang cairan gitu. Yang normal adalah menurut dokter, yang normal adalah umpamanya 10 gelas Pak, umpamanya ya 10 gelas. Maka Bapak kan sebaiknya 10 gelas. Ini untuk normal. Tapi kalau Bapak kerja pelari, nggak mungkin 10 gelas, harus 20 gelas. Tapi kalau orang udah mau sakarat, dia cukup dengan 1 gelas. Beda-beda ini. Nah, begitu juga dengan Rasulullah. Rasulullah tahu standar manusia 33.
Orang yang banyak cobaannya harusnya lebih. Orang yang udah di ujung-ujung nggak apa-apa dah, kurang-kurang dikit. Nah, yang tadi kebetulan adalah terbuka, yang subhanallah bihamdihinya 100 kali terbuka. Nah, bagaimana soal zikir? Zikir sebenarnya perdebatannya itu bukan zikirnya, Pak. Perdebatannya adalah waktunya sama caranya. Waktunya apakah langsung assalamualaikum baca zikir? Apakah metodenya berjamaah? Apakah metodenya pakai suara keras? Ini yang berbeda. Kalau kita di tempat orang yang nggak membolehkan zikir, itu kita zikir sendirian, nggak ada masalah. Suaranya kita pelanin, nggak ada masalah. Nggak berjamaah, nggak ada masalah. Karena mereka berpendapat bahwa zikirnya dilakukan sendirian, secara perorangan, tidak dengan suara keras. Nanti gimana dengan yang suara keras? Ada kok dalilnya. Ada dalilnya. Pada waktunya kita akan bahas zikir dengan suara keras boleh atau tidak. Kita tinggal klik dan ada dalilnya langsung. Hadisnya sahih atau tidak, kita akan angkat sahih atau tidak. Sehingga ketika kita menyampaikan ini, pertanggungjawaban akademisnya kuat. Itu pertanyaan jawaban singkatnya. Untuk yang ke selawat kan ada yang selawat diajarkan langsung oleh Rasulullah, betul-betul pakai talaki, Pak. Talaki. Ada yang selawat dibikin oleh ulama, diramu oleh ulama. Tadi khatib juga selawatnya kan pakai ramuan sendiri. Ada ramuan dari Rasulullah, mukadimahnya selawat dan salam. Kita juga kan sering selawat dan salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Emang itu lapatnya diajarkan oleh Rasulullah? Kan enggak, Rasulullah nggak bisa bahasa Indonesia. Kan kita yang ramu gitu kan. Cuman intinya kan sama, Pak. Ini sama. Nah, ulama ada yang ramu nih selawatnya. Ada yang selawat yang namanya selawat kamilah, ada yang namanya selawat nariyah, ada yang namanya selawat fatimiyah. Selama maknanya tidak merusak, nggak ada masalah. Sama dengan kita tadi pakai bahasa Indonesia. Mau yang hati-hati, pakai selawat yang langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Yang paling top adalah selawat Ibrahimiyah yang kita baca setiap kali tahiyat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang riwayatnya gimana? Itu riwayat Tirmidzi, hadisnya sahih. Riwayat Bukhari agak sedikit berbeda tapi lafadznya doang. Maknanya sama. Nah, walhasil silahkan saya tidak mengatakan selawat nariyah tidak boleh, selawat kamilah tidak boleh, tapi kalau mau yang aman, yang nggak pakai perdebatan, maka ambillah selawat Ibrahim ya. Baik, Bapak Ibu jamaah masjid Istiqlal. Saya tambahin sedikit. Tadi ada yang ngasih ini SB kayak begini, ini 1 tera Pak, nama 4 Pak, nggak kuat. Kalau kasih 1 tera, segini data saya. Dan ini kalau mau di copy 5 hari 5 karena 600 giga Pak Barok, 600 mega dan 4. Jadi mohon maaf. Baik Bapak Ibu jamaah masjid Istiqlal yang berbahagia, demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Apa yang bisa kita tangkap dari narasumber tadi, yaitu bahwasanya zikir mengingat Allah adalah kegiatan yang sangat dianjurkan di dalam agama kita untuk dikerjakan di mana saja. Ketika kita berdiri, duduk, berbaring, di kereta, di ojek, dan lain-lain sebagainya. Nah, bagi Anda jemaah semua yang ingin memotivasi diri agar giat berzikir mengingat Allah setiap saat, kami himbau untuk senantiasa mengikuti kajian di Masjid Istiqlal ini. Ya. Mudah-mudahan kajian hadis kita hari ini dapat memotivasi kita semua untuk giat berzikir mengingat Allah setiap waktu sepanjang tarikan nafas kita. Mudah-mudahan
keikutsertaan kita di dalam kajian hadis ini dinilai jadi ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada Kiai yang menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal yang telah memprogramkan acara kajian setiap minggu ketiga pada hari Jumat. Mari sama-sama kita tutup kajian hadis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.